kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi renungan kita pada hari ini, pada minggu pertama bulan April 2020, sebagaimana dalam amanat pelayanan gereja GKPN yang terambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu, saudara-saudari menyimaknya dalam kitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersusu, anggur yang tua yang disalib endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terlebih penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami selama bulan Maret hingga kami memasuki minggu pertama bulan April pada hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Terima kasih, dan pada hari ini sebagai ucapan syukur kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama Tuhan, dan terlebih pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang sudah dibacakan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua, tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, anugerah kepada kami roh pengertian, supaya kami mampu mengerti firman-Mu pada hari ini, dan kami terima dengan penuh sukacita. Berkati hamba-Mu yang memimpin renungan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sudah siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari yang mengasihi Tuhan, bila hari ini kita masuki minggu pertama bulan April 2020, itu bukan karena kekuatan hebat kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita yang hadir pada hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bangsa dan negara kita
serta negara lain di belahan dunia digemparkan oleh suatu penyakit, yaitu virus corona. Virus ini, Bapak Ibu Saudara, bukan sembarangan virus atau sebatas wabah. Virus ini penularannya begitu cepat dan sudah banyak menelan jiwa. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Karena persebaran virus ini sudah mencapai 114 negara dalam waktu yang tidak begitu lama, sudah meluas ke daerah-daerah, ke negara-negara. Bapak Ibu Saudara, penularan virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi berdampak pula pada perekonomian, sosial budaya, dan agama. Sungguh menyedihkan. Hal ini membuat orang khawatir akan kebutuhan, pekerjaan, bisnisnya, dan lain-lain. Jika virus ini masih terus-menerus menyebar. Namun Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan pada hari ini, sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya mendorong kita untuk tidak putus harapan. Percayalah bahwa Allah penyelamat kita. Lowalangi jamurifi yaita. Tuhan sanggup membebaskan kita. Tuhan sanggup menolong kita dalam segala kesesakan kita. Amin. Hari ini tema firman Tuhan kepada kita. Dan ini bukan suatu kebetulan, tapi adalah rencana Tuhan. Bertepatan hari ini, tema firman Tuhan yang sudah ditentukan kepada kita di BKPN. Pada awal minggu pertama bulan April ini 2020. Yaitu Allah penyelamat kita. Lowalangi jamurifi yaita. Ini sangat cocok dengan keadaan kita pada saat ini. Sangat relevan pada situasi yang kita ada saat ini. Bahwa hanya Tuhan Allah penyelamat kita dalam keadaan situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam bacaan kita di Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9 merupakan sebagai penghiburan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain bahwa akan tiba waktunya Tuhan menyelamatkan umatnya. Dalam ayat 9 ini berkata, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan. Kita garis bawahi keselamatan yang diadakan. Jika kita kembali membaca surat Yesaya pasal 24 sampai dengan pasal yang ke-27, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana penghukuman Allah atas bumi beserta isinya. Di pasal 24 ayat 1
diawali dengan peristiwa yang dahsyat, yaitu bumi dihancurkan. Dan begitu juga pasal-pasal selanjutnya akan terus berlangsung penghakiman Allah di atas bumi, baik berkaitan dengan pemusnahan segala musuh-musuh yang berseberangan terhadap rencana Allah semula bagi hidup manusia, maupun Bapak Ibu Saudara, penghukuman Allah kepada penduduk di bumi atas kesalahan mereka. Karena baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan, membaca surat Yesaya ini yang berkaitan dengan penghukuman, namun kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kasih sayang, sebagaimana dalam Mazmur 103 ayat 9 menjelaskan bahwa Allah kita tidak selamanya Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Semua bentuk penghukuman yang diberikan atas perbuatan dosa itu sebagai bentuk pendisiplinan kita, supaya kita lebih lagi disiplin. Dengan kasih dan kemurahannya, Tuhan menawarkan dan berjanji memberi keselamatan bagi umatnya yang mau berpaling. Kita bisa membaca dalam Yesaya pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepada dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab aku Allah dan tidak ada yang lain. Hal yang sama juga disampaikan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hal ini menunjukkan bagi kita bahwa keselamatan itu ada hanya di dalam Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini dan yang akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada hari, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dalam ayat 9 ini menggambarkan keadaan bangsa Israel yang menantikan pembebasan atau penyelamat. Dan pada waktunya mereka akan mengaku bahwasanya yang mereka nantikan itu telah tiba, yaitu Allah penyelamat yang membuat bersorak-sorak dan sukacita besar di tengah-tengah mereka oleh karena keselamatan itu. Bapak Ibu, sebagai bangsa tawanan Israel di negeri Babel mengharapkan pembebasan, mengharapkan keselamatan. Maka melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman menjanjikan keselamatan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar beberapa hal yang berkaitan dengan Allah penyelamat kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Allah menjamin kebutuhan kita. Di ayat 6 berkata demikian, Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersusu, anggur yang tua yang disaring kedapannya. Ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan bagaimana Allah dalam kemurahannya menjamin keperluan atau
sebagai penyelamat tidak hanya memberikan kebutuhan rohani kepada umatnya, Tuhan juga menjamin kebutuhan jasmani, baik itu sandang, papan maupun pangan. Di Gunung Sion akan ada pesta perjamuan yang penuh berkat-berkat pemenuhan kebutuhan jasmani yang tidak pernah dialami di masa-masa ada di peruangan. Yesaya menubuatkan hal ini, bahwa Allah dalam karya keselamatan yang akan memenuhi segala keperluan dan tidak akan ada lagi yang kekurangan. Yesaya menggambarkan berkat itu seperti anggur yang disaring endapannya, yang baunya tidak berubah. Ini bisa dibandingkan kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 48 ayat 11 sampai dengan 12. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa berkat Allah tidak akan berubah bagi orang yang setia kepadanya. Allah sendiri menjamin kebutuhan kita. Maka seyogianya kita yang percaya kepadanya tidak perlu ada rasa takut dan khawatir apapun dalam hidup ini. Seperti yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu hendaklah kamu jangan khawatir apapun dalam hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Hidup lebih penting dari makanan, minuman, dan pakaian. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Dalam situasi terkini di bangsa dan negara kita, dampak virus ini berpengaruh pada perekonomian. Ingat sekali lagi, ingat, jangan ada kekhawatiran. Karena Allah yang kita sembah, Allah penyelamat yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kita harus nyatakan dalam doa. Apapun kekhawatiran kita saat, termasuk masalah wabah, mari kita terus berdoa. Tuhan pasti menjawab doa-doa umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Allah penyelamat kita itu Allah yang menyingkapkan penghalang segala suku bangsa. Di ayat 7 berkata, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tunduk yang ditundukkan kepada segala bangsa-bangsa. Firman Tuhan melalui Yesaya berfirman bahwa Tuhan sendiri akan menghancurkan dan mengoyakkan perkabungan yang diselubungkan kepada bangsa-bangsa. Kain perkabungan yang diselubungkan dan dituduhkan itu adalah suatu penghalang bagi suku bangsa yang selama ini tidak mampu melihat rencana Allah dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan. Mereka tidak mampu melihat karena masih ada seluruh. Seluruh yang dimaksudkan adalah perbuatan dosa dan sikap yang keliru sebagai bangsa pilihan Allah serta tradisi-tradisi kelemahan.
Masalah dosa, kejahatan terus meningkat. Sebagian merasa diri sebagai bangsa pilihan, dan tradisi-tradisi juga akan menjadi selubung penghalang bagi segala suku bangsa untuk melihat segala rencana Tuhan dalam hidup. Selubung itu Tuhan hancurkan, Tuhan singkapkan, supaya mereka dapat melihat dan mengerti. Karena selama ada selubung itu, pikiran mereka tumpul seperti yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Hanya Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang mampu menyingkapkan selubung itu, dan dengan kuasa Roh Kudus supaya mata rohani terbuka dan dapat menerimanya, sehingga Tuhan membangkitkan mereka dalam kehidupan dosa ke kehidupan rohani yang sejati. Kita bisa bandingkan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Orang yang masih dalam kegelapan, dalam kehidupan dosa, akan tiba waktunya akan melihat terang, akan melihat terang Kristus. Atas mereka terang telah bersinar. Itu juga tercatat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Tentu Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan di dalam menyingkapkan penghalang ini adalah supaya segala suku bangsa di bumi memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana dalam surat Yehezkiel, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan berikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Semua penyikapan ini Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib. Hutang dosa telah dibayar dan tembok pemisah dihancurkan. Dibuktikan Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua. Segala penghalang-penghalang dalam tradisi agama-agama Tuhan hancurkan. Sekarang sudah dengan penuh keberanian kita bisa menghadap tata kasih karunia Tuhan. Tanpa ada lagi peraturan-peraturan, kita bisa menghadap Tuhan dengan penuh keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Allah penyelamat kita, bahwa Allah meniadakan maut atau kematian. Di ayat 8 demikian. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan air umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Kematian, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang ditakuti oleh siapapun. Tidak ada di antara kita pada hari ini yang mau mati. Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara? Mari angkat tangan. Bahkan bila memungkinkan Bapak Ibu Saudara ada obat memperpanjang umur, pasti semua akan membelinya. Tapi sangat disayangkan, sampai hari ini belum ada obat memperpanjang umur. Kalau sampai hari ini belum ada yang meninggal, itu karena Tuhan memberi kita kesempatan, atau itu belum waktunya Tuhan. Tuhan berfirman kepada saya bahwa Tuhan meniadakan
ditiadakan maut seterusnya atau selamanya. Maut yang ditiadakan di sini adalah bukan maut kematian jasmani. Nah, ingat, maut yang ditiadakan di sini adalah bukan maut kematian jasmani, tetapi kematian kekal. Tuhan berjanji bahwa itu akan ditiadakannya. Tentu harus kita ingat bahwa penyebab kematian ada di bumi adalah dosa. Oleh dosalah manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi oleh anugerah Tuhan, melalui Yesus Kristus, dan oleh kematiannya di kayu salib, dan oleh kebangkitannya, maut telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita sebagai orang percaya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus pasal 16 ayat 57. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengalami kematian kekal, melainkan kehidupan kekal. Dan Tuhan turut tak menghapuskan air mata di muka mereka. Maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut bila mau menjemput setiap kita. Tetapi jangan juga pula minta atau mendahului waktu kematian. Kematian ada di tangan Tuhan. Tuhan menentukan kapan, di mana, dan bagaimana kematian. Jangan sampai ada di antara jemaat supaya cepat masuk surga yang mendahului waktunya Tuhan untuk meninggal. Dan jangan juga takut tentang kematian, karena kematian tubuh kita ini itu sifatnya adalah sementara. Kita hanya istirahat, karena ada waktunya nantinya Tuhan akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini sungguh menghiburkan dan menguatkan kita. Ini janji Allah bagi setiap kita yang percaya. Dalam kapasitasnya sebagai Allah penyelamat, Ia berjanji bahwa Allah menjamin kebutuhan kita. Allah menyingkapkan penghalang segala suku bangsa, dan Allah meniadakan maut selamanya. Untuk itu, apapun keadaan kita saat ini, jangan tawar hati. Tetaplah berharap pada Tuhan dan bersyukur selalu, serta mari kita tetap turut ambil bagian dalam mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini dengan cara menjadi berkat. Terlebih dalam situasi saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, jadilah pribadi yang dapat mendatangkan mata air bagi sesama. Jangan sebaliknya mau mendatangkan air mata. Marilah kita dukung pemerintah dalam memutuskan rantai COVID-19 ini. Tindakan kita, keikutsertaan kita di dalam memutuskan rantai COVID-19 ini adalah perbuatan mulia. Kita telah menyelamatkan banyak jiwa ketika kita ambil bagian mendengarkan himbauan pemerintah tentang upaya-upaya pemutusan rantai penularan virus ini. Kita tidak jauh beda dengan tim medis. Kalau tim medis tujuan menyelamatkan
orang dari virus ini, kita juga sama punya tujuan untuk menyelamatkan jiwa yang banyak. Kita berdoa buat tim medis, Bapak Ibu Saudara, dan menangani setiap yang terpapar virus corona, supaya Tuhan turut campur tangan, menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Dan tetap mohon belas kasih Tuhan, supaya wabah ini cepat berlalu di bumi yang kita cintai. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita baca ayat Al-Quran kita dalam Yesaya pasal 25 ayat 9 demikian. Yesaya pasal 25 ayat 9 demikian. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang ditiadakan. Amin. Mari kita berdiri semua dan kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu kepada kami pada hari ini, bahwa Allah penyelamat kami. Dan ketika kami mengerti dan memahami firman ini, maka kami tidak perlu takut dan khawatir terhadap situasi saat ini. Kami percaya Allah memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan kami. Allah akan meniadakan, menyingkapkan segala penghalang itu. Dan Tuhan juga meniadakan maut kami. Terima kasih Bapak. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat, supaya Tuhan yang menjaga dari dalam nama Yesus.